Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Badan kekal umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hari ini semua? Selamat datang di acara diseminasi. Acara kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 atas nama Saibatul Ham Mekotoda SPD segera dimulai. Harapan kami agar mengikuti acara ini hingga selesai. Baik, kita beranjak ke acara yang pertama. Marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, penjelasan materi oleh Bapak Saibatul Ham Mekotoda. Kepada Bapak kami berikan waktu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ernawati selaku MC pada kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SD Pore, yang saya hormati rekan-rekan guru yang ikut ambil bagian pada kegiatan penyebaran pemahaman terkait budaya positif pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita boleh mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Pada tempat berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala UPTD SD Pore beserta rekan-rekan guru yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga dengan kekuatan kolaborasi ini kita dapat memajukan sekolah kita yang kita cinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat berahmat untuk kita semua, untuk kita bisa memahami bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Titik berangkat sebelum kita membahas lebih luas terkait dengan budaya positif, maka marilah kita memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tubuhnya, kecerdasan kodrat anak. Dari sini titik berangkatnya kita, sehingga budaya positif yang merupakan cita-cita kita bersama yang harus tumbuh di sekolah ini, titik berangkatnya dari bagaimana kita menuntun. Yang kedua, bagaimana tumbuhnya kodrat anak. Dan yang ketiga, bagaimana memperbaiki lakunya. Jadi memperbaiki lakunya di sini sangat banyak dibahas di dalam budaya positif. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara bersama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat,
kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi komponen materi ini yang mendukung terbentuknya budaya positif di sekolah. Jadi kita mulai yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Baik, untuk menstimulus pemahaman kita tentang perubahan paradigma belajar terkait teori stimulus respon dan teori kontrol, maka saya mencoba kepada salah satu Ibu Fasatinja. Ibu Fasatinja, anggaplah di tangan Ibu ada sesuatu yang sangat berharga, yang siapapun tidak boleh menguasai barang itu. Lalu kepalkan. Sudah dikepal? Oke. Kalau sudah dikepal, saya berusaha supaya bagaimana Ibu bisa membuka kepalan itu. Ayo Ibu, silakan buka. Ibu, silakan buka Ibu. Nanti saya ada imbalan untuk Ibu. Ibu, silakan dibuka. Ibu, silakan dibuka Ibu. Ibu, tolong dibuka supaya kita bisa mengetahui dalam genggaman itu ada apa. Baik, sudah berkali-kali. Usaha yang saya lakukan, usaha mempengaruhi, tetapi Ibu tetap saja tidak membuka kepalan tangan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh, baik itu intimidasi, baik itu hukuman, imbalan, hadiah, ataupun pengaruh yang lain tidak akan mempengaruhi Ibu ini untuk membuka kepalan tangan. Berarti dalam hal ini kontrol diri kita sebenarnya, siapa yang mengontrol? Ya, diri sendiri. Betul sekali. Nah, ini awal dari bagaimana kita memahami tentang kontrol diri. Jadi idealnya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, baik kita sebagai guru maupun itu sebagai siswa. Jadi di dalam diri siswa itu, dialah yang mengontrol dirinya, sehingga seorang guru bisa mengetahui di mana posisinya. Terkait dengan perubahan paradigma, teori stimulus respon kepada teori kontrol, di sini ada beberapa miskonsepsi, ya. Sekarang coba kita meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, seperti apa yang sudah diragakan tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi paksaan itu tidak boleh. Kenapa? Karena ujung dari pemaksaan adalah hukuman. Pemaksaan tidak boleh, hukuman juga tidak boleh. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Tadi saya sudah membujuk Ibu yang menggenggam tangan. Itu adalah bagian dari saya mengontrol Ibu. Tetapi komitmen Ibu untuk tidak membuka kepalan tangan menunjukkan bahwa yang mengontrol diri Ibu adalah dirinya sendiri, bukan saya. Itulah persepsi kita juga kepada anak murid juga seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol siapapun. Karena diri kita dikontrol oleh kita sendiri. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seperti pada bagian pertama, ilusi guru mengontrol murid, ada unsur pemaksaan.
Di situ tidak besar. Pemaksaan oleh orang dewasa kepada anak-anak ini ada semacam sebuah ego bahwa saya sebagai orang dewasa saya berhak mengontrol anak-anak. Kita kembali pada konsep awal tadi ya, bahwa sejatinya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang berikut perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrol bilang realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas, kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon, ada unsur paksaan sana. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita beri kebebasan dia untuk bagaimana dia memandang dunia ini, bukan dipaksakan. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Nah, ini yang kita pahami secara bersama. Perilaku buruk sekalipun ada tujuannya. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti itu. Seperti kita punya konsep di awal bahwa kitalah yang mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol bilang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tahu Bapak Ibu, kalau kita paksa-paksa, pasti suatu saat kita marah ketika anak ini tidak mengikuti perintah. Ujung-ujungnya ada hukuman di situ. Jadi ini yang tidak boleh. Tetapi harus ada kolaborasi dan konsensus. Artinya kita bangun kesepakatan-kesepakatan dengan seorang anak untuk bagaimana merencanakan sesuatu yang terbaik ke depan bagi anak. Jadi kita butuh kesepakatan dengan anak, bukan kita main hakim sendiri, tidak. Yang berikut, model berpikir menang kalah kalau pada teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kalau model berpikir menang kalah, saya yang mengontrol saya menang, yang dikontrol kalah. Tetapi yang menang-menang, mari kita buat kesepakatan, musyawarah. Sebagai contoh, anak datang terlambat. Kalau kita langsung menghukum dia, maka di situ adalah menang dan kalah. Tetapi bagaimana ubah dia yang tadinya dia sudah merasa bersalah, coba kita angkat dia. Ya, kita angkat dia supaya dia ada keyakinan, stabil dirinya, ya, untuk kita ubah dia menjadi dari gagal menjadi sukses, yaitu dengan buat kesepakatan. Ya, itu tentang paradigma belajar tadi. Jadi tujuannya supaya kita bagaimana menempatkan diri, memperlakukan anak-anak sama seperti bagaimana kita merasa diri bahwa kita semuanya adalah manusia. Maka secara manusiawi pula kita memperlakukan anak-anak. Yang berikut, kita memahami tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu Guru, mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ya, taat. Tata tertib. Ya. Jadi itu yang sudah terbiasa, sangat familiar dengan kita ketika omong disiplin, itu berhubungan dengan tata tertib, peraturan, ya, ketaatan, kepatuhan, hukuman. Tetapi coba kita maknai,
Ya, coba kita maknai tentang disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Ini unsur utamanya. Kenapa? Karena disiplin positif mempunyai energi yang sangat kuat sehingga budaya positif bisa terwujud di sekolah kita. Dengan alasan karena dengan disiplin positif murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bermuara pada karakter pelajar, yaitu profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Sekarang coba saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan helm ketika berkendara apa karena takut ditilang? Bukan. Berarti karena keselamatan. Karena keselamatan. Sama halnya kita menggunakan masker bukan karena takut dirazia, tetapi karena kepentingan kesehatan dan keselamatan. Nah, keselamatan, kesehatan itu nilai-nilai. Jadi nilai-nilai itu abstrak. Nilai-nilai kebaikan universal yang perlu kita lakukan, tetapi harus berasal dari kesadaran diri. Motivasi intrinsik ini bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, kita melakukan sesuatu kebajikan hanya karena mendapat penghargaan, mendapat pujian, menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan itu berupa hukuman. Nah, itu yang perlu kita hilangkan. Tetapi yang diperlukan bagaimana kita menjalankan disiplin positif, yaitu menjalankan kebaikan-kebaikan universal dengan nilai-nilai tadi itu. Secara sadar kita sedang menghargai diri kita, bukan untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Karena kita yakini disiplin positif ketika kita lakukan akan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Baik Bapak Ibu Guru, materi yang berikutnya bagaimana kita bisa memahami tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, perilaku manusia apapun bentuknya tentunya mempunyai motivasi tertentu. Secara umum ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi intrinsik. Jadi yang kita gunakan sebagai budaya positif kita adalah itu motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, untuk lebih memahami, memperdalam tentang kebutuhan dasar manusia, ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering minta bekal makan siang dengan paksa. Kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kita lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ini motivasi atau perilaku yang digunakan oleh si Doni ini, ya tentunya ada motivasi tertentu. Ya, mungkin pemenuhan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita kaitkan dengan masalah yang dihadapi oleh Bu Ambar.
Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu berupa kesehatan, rumah, dan makanan. Si Doni tadi, ketika dia merebut secara paksa makanan temannya dan ditanya oleh Bu Ambar, mengapa kamu melakukan itu? Ketika dia menjawab lapar, maka sesungguhnya Doni itu belum terpenuhi kebutuhan bertahan untuk bertahan hidup. Jadi dia ketika memberikan alasan kepada Bu Ambar bahwa saya lapar, berarti di sini ada hubungannya dengan kebutuhan Doni untuk bertahan hidup yang tidak terpenuhi. Jadi dia paksa merebut makanan orang lain. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kita kembali kepada kasus Doni tadi. Ketika kita melaporkan kepada orang tuanya, maka di situ kita terhubung kepada orang tuanya, melaporkan tentang Doni tadi. Maka kebutuhan kasih sayang untuk diperhatikan oleh orang tuanya, bahwa dia tidak mau bekal ini. Maka di situ ada kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Tadi itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Kasih sayang dari orang tuanya. Ketika kita melaporkan kepada kedua orang tuanya datang. Di situ ada bentuk kasih sayang ya kepada si Doni dengan hal yang diperbuat oleh si Doni tadi yang memaksa mengambil makanan temannya. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dia merasa berkuasa. Dia bisa rebut dan paksa makanan anak-anak, makanan teman-temannya. Ini kebutuhan penguasa. Dia ingin dirinya menjadi orang yang berpengaruh, orang yang berkuasa, sehingga dia lakukan pemaksaan terhadap teman-temannya, yaitu dengan mengambil secara paksa makanan temannya. Yang berikut kebebasan, dia ingin bebas ya, tanpa suatu ikatan apapun. Dan yang berikut kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dia merasa senang ketika dia sudah melakukan itu dengan sukses kepada teman, bahwa ketika dia ambil, dia merasa senang bahwa makanannya sudah bisa ada pada dia atau sudah dia miliki. Jadi ada suatu kepuasan tersendiri, ada kesenangan tersendiri. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi mengapa hal ini penting untuk kita pahami? Supaya kita bisa menghubungkan ketika perilaku anak seperti begini, kira-kira apa yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, anak kita di rumah menangis. Kalau kita bisa maknai tentang kebutuhannya, oh mungkin dia butuh perhatian dari kita, sehingga coba kita gendong dia bisa berhenti. Ataukah dia lapar? Jadi perilaku seperti itu kita telusuri. Ada pemenuhan kebutuhan apa yang belum terpenuhi, baik itu perilaku yang baik maupun yang buruk sekalipun. Tentu ada motivasi tertentu. Ada kaitannya dengan kebutuhan. Jadi ini untuk berlaku semua yang namanya manusia, ya, termasuk kita juga sebagai pendidik. Tentunya kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah sekarang Bapak Ibu guru hebat, kita memahami tentang bagian dari budaya positif, yaitu restitusi, 5 posisi kontrol. Secara pengertian, restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Cara-cara restitusi merupakan cara-cara yang mendukung terciptanya budaya positif
dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dia jelas, baik itu berupa kata-kata maupun itu berupa kekerasan fisik, itu hukuman. Ya. Konsekuensi seperti seorang anak yang menumpahkan air di lantai, anak itu disuruh oleh gurunya mengeringkan kembali. Nah, itu yang namanya konsekuensi. Ketika buku teman robek, maka dia menggantikan dengan buku lagi. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman jelas, baik mulai dari perkataan yang kasar sehingga melukai dia punya perasaan, maupun hukuman berupa kekerasan fisik. Nah, itu yang bukan bagian dari budaya positif. Tetapi restitusi tadi bahwa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tahu Bapak Ibu guru hebat bahwa anak-anak walaupun kita tidak memberikan hukuman, ketika dia berbuat salah, dia sudah berada pada posisi salah. Dia sudah merasa bersalah. Nah, kalau pada posisi itu kita timpakan lagi ya dengan hal-hal yang tidak bagus seperti marah, maka secara pribadi dirinya jatuh. Mentalnya tidak stabil pada saat itu. Ketika dia terlambat, misalnya dia terlambat, kita marah lagi dia, maka mental dia akan turun pada saat itu. Mentalnya tidak stabil. Dia malu mau bergabung dengan teman-temannya. Kenapa? Karena dia membuat kesalahan. Tetapi restitusi tidak. Ketika dia membuat suatu masalah, kita harus bisa menstabilkan dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dia menjadi percaya diri kembali. Bukan ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, tidak. Tapi dia lebih menguatkan dia punya karakter yang lebih kuat ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Lagi-lagi bahwa kita berbuat sesuatu kebaikan-kebaikan universal, tujuannya untuk menghargai diri kita sendiri dengan keyakinan-keyakinan yang kita yakini. Sekarang mari kita lihat sekaligus Bapak Ibu guru, kita merefleksi diri kita masing-masing. Pada posisi seperti apa kita ini? Di sini ada sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu sudah salah. Itu kata-kata yang selalu atau sering diucapkan oleh seorang guru yang berada pada posisi sebagai penghukum. Jadi kata-katanya, kamu, apalagi kita di sini tambah lagi dengan kata-kata yang betul-betul menyakiti mereka. Ya, itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Jadi dia dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Sebagai contoh, ada sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang anak. Aduh nak, kenapa kamu buat begitu? Bagaimana kalau kepala sekolah tahu? Jadi kita melimpahkan itu dengan melibatkan orang lain sehingga anak-anak ini merasa bersalah. Bagaimana kalau kamu punya orang tua tahu? Jadi itu anak dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti
ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi itu kata-kata dari seorang guru yang senantiasa selalu membuat rasa bersalah pada murid. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Teman dekat ya, tetapi dia tidak akan menyakiti murid, tetapi tetap dia kontrol, karena ini sebagai teman. Kata-kata yang sering diucapkan guru yang berada pada posisi teman, yang pertama, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi ini kata-kata dari seorang guru kepada murid dalam posisi teman. Yang berikut sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Peraturannya apa? Ini kata-katanya yang diucapkan oleh guru sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ini kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru yang berada pada posisi sebagai pemantau. Yang berikut, posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Baik, teman-teman. Kalau kita satu detik kita refleksi, kita berada pada posisi yang mana? Refleksikan dan jawab masing-masing. Kalau kita sudah menemukan itu, maka Bapak Ibu saya ingin bertanya, dari semua posisi yang ada ini, mana posisi guru yang terbaik? Yang mana? Ya, yang manajer, ya. Yang manajer. Di situ posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ada kolaborasi, ya, ada kolaborasi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Memang semua ini sulit ya, sulit bagi kita ya untuk menerapkannya itu, tetapi dengan suatu semangat yang kuat, secara bertahap. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Tetapi kalau kita secara bersama dengan kekuatan kolaborasi kita dari setiap kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6 dan semua komponen yang ada di sekolah ini, kita bersepakat untuk memposisikan diri sebagai manajer, kenapa tidak bisa? Dan itu kita harus yakini bahwa kita bisa. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu ketika anak-anak bermasalah, kita menempatkan diri sebagai manajer. Inilah yang terbaik. Ini yang dikatakan oleh guru sebagai seorang manajer. Apa yang kita yakini? Jadi kembali kepada keyakinan kelas. Misalnya seorang anak yang terlambat, kita bisa tanya, apa keyakinan kita? Apa kamu meyakininya? Nilai-nilai itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita ada komunikasi dengan murid yang berbuat salah, ada komunikasi.
Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu. Dia tanya kembali kepada murid yang berbuat salah. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi ada komunikasi dua arah, tetapi lebih kepada bangun kesepakatan antara guru dan murid, sehingga kita mengarahkan untuk sama-sama mencari solusi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ini ada kaitan dari awal, mengatur dirinya sendiri. Yang berikut ini merupakan keunggulan restitusi. Jadi yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman berarti menebus kesalahan, tetapi restitusi tidak. Dia lebih kepada memperbaiki kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti tadi hal yang dilakukan oleh Doni tadi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kenapa? Karena sudah ada kekuatan karakternya. Karakternya sudah kuat sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan nilai-nilai yang kita yakini, maka pada kesempatan berikut ini kita coba memahami tentang keyakinan kelas. Seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita menggunakan helm, ketika kita menggunakan masker, kita termotivasi melakukan itu bukan karena kita takut akan polisi atau takut razia, tetapi ini karena kita meyakini bahwa dengan melaksanakan itu kita yakini akan nilai keselamatan dan nilai dari kesehatan. Oleh karena itu coba kita bawa cerita itu kepada kelas kita. Tentunya kita di kelas ada keyakinan-keyakinan yang kita namakan keyakinan kelas. Kalau kemarin atau sebelumnya ya, kita menggunakan tata tertib kelas. Bagaimana kita mengubah tata tertib kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama dan kita laksanakan secara bersama dengan penuh kesadaran dalam mewujudkan budaya positif. Alasan membuat keyakinan kelas adalah untuk membentuk disiplin positif. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, aman, nyaman, menyenangkan sesuai dengan impian kelas kita. Jadi kita harus menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tentunya kondisi kelas ini sesuai dengan cita-cita kita, dengan impian kita bersama. Guru kelas bersama murid-muridnya tentukan impian kelas kita seperti apa. Harus ada impian. Sama seperti sekolah. Di sekolah kita ini harus ada impian. Mau bentuk seperti apa sekolah kita ini? Itu yang dirumuskan dalam visi. Tetapi kita di kelas ya dalam sebuah keyakinan kelas yang kita yakini secara bersama akan mewujudkan impian kelas kita seperti apa. Jadi Bapak Ibu guru, keyakinan-keyakinan yang kita sudah sepakati secara bersama itu perlu dijalankan secara bertanggung jawab. Ini kalau dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus, ini akan terbentuk perilaku anak, akan terbentuk karakter anak. Jadi ini yang kita punya harapan secara bersama. Jadi sesuatu yang namanya nilai-nilai ketika kita sepakati untuk kita lakukan, coba kita lihat lagi, apa kita lakukan ini secara konsisten dan kontinu atau tidak.
Maka selagi nilai-nilai ini kita tidak lakukan secara konsisten, tidak secara kontinu, maka harapan-harapan kita ya pupus begitu saja. Ya, kita tidak harapkan, kita tidak bisa mendapatkan sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau kita secara konsisten terus-menerus bisa diyakini bahwa karakter, perilaku yang menciptakan, membentuk budaya positif ini akan terwujud. Ketika satu kelas sudah terwujud, kelas yang berikut, maka kita sudah mewujudkan budaya sekolah. Untuk itu terkait dengan kegiatan kelas, Bapak Ibu guru hebat, mari kita coba membuatnya dengan langkah-langkah, ya, yaitu curah pendapat. Ya, curah pendapat, anak-anak menuliskan pendapatnya ya dalam selembaran kertas, misalnya menggunakan sticky notes, ditempelkan di depan. Misalnya seorang guru telah menyiapkan kertas plano di depan, ya, ditempelkan di depan. Jadi beragam pendapat mereka ditempelkan secara rapi. Dan selanjutnya, yang kedua, memisahkan hal-hal yang penting. Artinya pada saat itu kita meninjau ulang. Ada hal-hal yang penting kita pisahkan. Yang artinya hal-hal itu sudah berkaitan dengan nilai-nilai. Atau kita bisa memisahkan mana yang sama, kita satukan. Ya. Yang berikut, merubah pernyataan negatif menjadi positif. Jadi karena ini berkaitan dengan budaya positif, maka bentuk pernyataan dalam keyakinan kelas ini ya dia harus bentuk pernyataan positif. Maka ketika ada anak-anak yang menuliskan dalam kertas curah pendapatnya dalam bentuk pernyataan negatif, itu kita ubah sama-sama. Pernyataan negatif seperti tidak boleh, bukan, jangan, itu tidak boleh dipakai. Ya, jangan dipakai. Kita ubah itu menjadi pernyataan positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita bisa gantikan dengan membuang sampah pada tempat. Jadi kata jangan itu dihilangkan, tetapi kita ubah itu menjadi yang positif. Seperti tadi yang sudah dijawab oleh Ibu Inja, bahwa jangan membuang sampah sembarangan, kita gantikan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat, maka di situ datang tepat waktu. Ya seperti itu. Selanjutnya setelah kita dapatkan nilai-nilai itu, kita buat kesepakatan. Jadi usahakan yang terlalu banyak keyakinan kelas yang kita dapatkan, karena ini memudahkan anak-anak untuk mengingat. Yang berikut, setelah kita menyepakati keyakinan kelas, kita buat poster, ya. Poster keyakinan kelas untuk dipajang di tempat yang mereka bisa baca, sekaligus mengingatkan mereka. Jadi itu tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Sehingga dari tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas ini diharapkan kita di semua kelas untuk bisa melakukan itu dengan langkah-langkah yang sudah dipahami secara bersama. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita sepakati secara bersama ya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dari anak-anak, dengan kita terus memberikan motivasi kepada anak untuk melaksanakan ini dengan penuh kesadaran. Yang berikut masih ada hubungan dengan restitusi, tetapi di sini lebih kepada bagaimana menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid. Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Mari kita simak video berikut ini. Apakah kita sudah tahu mengapa kita dipanggil ke depan? Oh ya, tidak apa-apa. Seorang pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak Guru dan teman yang lainnya pernah mengalami hal yang sama.
yaitu datang terlambat ke sekolah. Baiklah, kita untuk kali ini Bapak tidak bisa secara bersama, tetapi Bapak bersama kita mengucap solusi terbaik agar dapat memperbaiki kesalahan ini. Kita pasti punya alasan mengapa kita terlambat ke sekolah. Kenapa kamu terlambat? Dan baru disediakan sehingga saya terlambat untuk sekolah. Oh ya, ingat, bermain game atau bermain apa saja boleh, tetapi perlu diatur waktu dengan sebaik-baiknya untuk jam belajar, jam istirahat, sehingga bangun pagi tidak terlambat dan di sekolah pun juga tidak terlambat. Apakah datang terlambat ke sekolah sudah sesuai dengan kegiatan kelas kita? Tidak Pak, karena saya tidak bisa hadir tepat waktu. Oh ya, jadi kita punya keyakinan kelas bahwa hadir di sekolah tepat waktu. Jadi ketika kita datang terlambat berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yaitu hadir tepat waktu. Apakah dengan kesalahan ini kita mau bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Pak. Bagaimana caranya? Saya sudah berjanji tapi dalam malam saya akan tidur lebih awal. Sehingga mama membantukan saya agar tidak terlambat di sekolah. Oh ya, baiklah. Misalkan apa yang menjadi langkah-langkah perbaikan ini dilaksanakan dengan baik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab supaya dapat memperbaiki kesalahan ini, yaitu kita tidak lagi terlambat ke sekolah. Kapan usaha ini mulai dilakukan? Sudah besok Pak. Oh ya, mulai besok. Jadi misalkan jujurlah pada diri sendiri bahwa mulai besok kita akan melakukan awal perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan yang dibuat oleh kita sendiri. Terima kasih Mbak. Baik ya, Bapak Ibu Guru. Tadi kita sudah menyimak sebuah video tentang penanganan kasus dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama, ketika anak berbuat salah atau melakukan suatu kasus tertentu, maka hal yang pertama adalah bagaimana kita seorang guru menstabilkan identitasnya. Kenapa kamu terlambat, Dita? Jadi kita yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan mengatakan kepada anak-anak bahwa tidak apa-apa, memang sulit mengucapkan kata-kata itu. Sulit, tetapi kita mencoba. Tidak apa-apa, Dita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak apa-apa. Kesalahan yang sama bukan hanya Dita yang lakukan, tetapi teman-teman lain, bahkan saya, Pak Guru nih, yang juga pernah terlambat datang ke sekolah. Jadi ini menguatkan dia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti dalam hal ini kita berpikiran bahwa masih ada teman lain yang melakukan hal yang sama. Jadi ini menguatkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah, kita bisa tanya alasan. Tanya alasan mengapa dia melakukan itu, atau seperti kasus tadi bahwa mengapa dia terlambat. Kita dengarkan dengan baik. Kita dengarkan dengan baik informasi yang disampaikan oleh murid. Kenapa? Kita kembali lagi tadi. Semua hal yang dilakukan tentu ada dia punya alasan. Tentu ada dia punya motivasi. Jadi alasan-alasan itu kita dengar. Biarlah dia menceritakan alasannya. Itu namanya validasi tindakan yang sah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih
efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita tanya mereka alasan-alasan yang mendasari mereka berbuat demikian. Yang ketiga, menanyakan keyakinan akan nilai-nilai. Makanya di setiap kelas ya, ada yang namanya keyakinan kelas. Itu menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman kepada seluruh warga kelas. Sehingga ketika anak berbuat kasus, coba kita hubungkan, kita tanyakan dia, apakah sudah sesuai dengan nilai keyakinan kelas yang kita sepakati? Nilai apa yang kamu langgar? Bagaimana usaha untuk memperbaiki? Jadi di situ semua, ya. Bagaimana kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita setelah kita tanyakan keyakinan, dia akan menjawab bahwa keyakinan kelas yang kita sepakati adalah tentang hadir tepat waktu atau disiplin. Nah, itu yang dilanggar oleh Dita tadi dalam kasus dalam video tadi. Ya. Jadi seperti itu. Setelah itu kita tanya, kita gali informasi. Bagaimana usahanya dia untuk memperbaiki? Kita tanya kembali, ya. Tadi dijelaskan saya akan tidur lebih cepat, saya tidak akan bermain game, saya akan bangun lebih pagi, atau bisa dengan bantuan orang lain, yaitu bisa dengan mama untuk membangunkan dia pada pagi hari. Itu bisa. Itu solusi-solusi. Jadi kita tidak fokus pada masalah, tapi kita fokus pada solusi untuk memperbaiki keadaan dari gagal menjadi sukses. Ya, dari yang gagal menjadi yang sukses. Bukan lagi kita dari yang gagal ke gagal lagi, tidak. Tetapi kita usahakan bagaimana anak-anak yang sudah gagal itu menjadi sukses dengan cara kita guru. Jadi memang untuk melakukan sebuah perubahan, ya, seperti materi dari awal sampai dengan materi tentang bagaimana penanganan kasus anak dengan menggunakan segitiga restitusi, ya, kita butuh penyusuan lebih mendalam lagi, ya. Dan itu kembali kepada niat kita. Memang materi-materi ini saya sampaikan pada hari ini sangat penting bagi kita karena ini adalah softwarenya, ya, dia punya inti dari bagaimana merdeka belajar. Nah, kita memahami tentang softwarenya, bagaimana supaya ini menjadi tampilannya menjadi sesuai dengan nafas atau nyawa dari merdeka belajar. Apalagi kita hubungkan lagi dengan pemberlakuan kurikulum merdeka belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan kita ada niat di dalam hati kita masing-masing untuk selalu mengelola, untuk menuntun dan membimbing anak-anak kita menjadi yang terbaik, ya, menjadi yang terbaik. Hal atau materi yang saya sampaikan ini merupakan materi dalam pendidikan calon guru penggerak. Mengapa saya berbagi? Karena sesuatu yang ada sedikit ketika dibagi dan bermanfaat bagi teman-teman, bagi orang lain itu akan lebih baik, ya, daripada tidak dibagi sama sekali. Sehingga harapan kita secara bersama, ketika saya ini menjadi guru penggerak angkatan 7 di kelas 5, ketika saya terapkan itu tidak serta-merta membentuk budaya sekolah. Ini harus ada keterpaduan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ketika ini kita berkolaborasi, kita terpadu melaksanakan itu, maka dapat kita yakini bahwa budaya sekolah di sekolah kita ini akan bisa terwujud. Ya, budaya sekolah ini kita bisa terwujud sehingga kita bisa menciptakan iklim
sekolah yang menyenangkan, iklim sekolah yang aman, yang nyaman, sehingga murid dapat belajar dalam kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan. Mereka bisa berkreasi, bisa berinovasi karena lingkungan yang kita sediakan menjadi tempat yang aman bagi mereka. Kita ingat, teman-teman semua, Bapak Kiai Dewantara mengibarat kita ini, kita guru adalah petani, anak ini adalah benih, sekolah adalah tanah. Ketika tanah subur, petani yang merawatnya tidak profesional, benih tumbuh tidak sehat. Ketika tanah subur, seorang petani merawatnya dengan baik, pemupukan, pengairan dengan baik, maka benih ini akan tumbuh sehat. Itulah yang Kiai Dewantara ibaratkan kita ini seperti seorang petani. Kalau kita merawat ini semua dengan baik, kita menuntun anak-anak ini semua dengan baik, diyakini anak-anak akan terbentuk karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita harapkan, itu tujuan utama. Jadi budaya sekolah ini terbentuk apa? Kita bentuk untuk apa? Menciptakan iklim yang menyenangkan, iklim yang bisa seorang anak ini belajar dalam kondisi yang menyenangkan, yang aman, sehingga mereka dapat berkreasi, aktif, dan mampu berinovasi. Jadi kita, Bapak Ibu guru, kita hanya bisa menuntun karena anak-anak ini sudah ada potensi, sudah ada kodratnya. Kita hanya menuntun tumbuh itu kodratnya. Supaya apa? Supaya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Maksudnya bukan dasarnya begini, bahwa kita hanya bisa merawat padi, tumbuhnya padi, tetapi kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Kita kaitkan dengan anak-anak, kita tidak bisa mengubah potensinya, tidak. Atau tidak bisa kita satu kelas kita harus paksa untuk samakan potensinya, tidak bisa. Itulah yang namanya mereka hadir, anak-anak hadir dengan karakteristik yang unik. Jadi kita harus mengelola itu semua yang unik itu. Jadi Bapak Ibu guru, mudah-mudahan kita siap ya, kita siap secara bersama, bergandengan tangan ya, untuk dapat mewujudkan budaya sekolah di sekolah yang kita cintai bersama. Sehingga harapan kita anak-anak yang keluar dari SD Polri ini menjadi anak-anak yang telah menunjukkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu guru hebat, saya menyapa dulu di bagian akhir ini dari pertemuan kita. Hello. Hai. Hello, hello. Hai. Hai. Hello, hai. Masih semangat ya, jadi masih semangat. Mudah-mudahan materi hari ini ya bermanfaat untuk kita semua dalam bagaimana kita menuntun murid-murid kita dengan sentuhan-sentuhan rasa hati kita, sentuhan cinta, kasih sayang kepada anak-anak kita, sehingga mereka kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mereka yang karakternya terbentuk dengan kuat ya dari kita yang dalam konteks sebagai guru di SD Polri ini. Bapak Ibu guru, dari awal sampai dengan saat ini telah banyak hal yang sudah saya sampaikan dan sudah disimak oleh Bapak Ibu guru hebat. Mudah-mudahan
dari yang banyak ini ada beberapa atau sedikit yang kita lakukan, itu akan menjadi lebih baik daripada yang banyak kita dapatkan sedikit pun tidak kita terapkan, tidak kita implementasikan. Dan ini kita butuh semangat kita secara bersama. Dan pada akhirnya saya secara pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan dari teman-teman semua dan Bapak Kepala Sekolah dan kepada teman-teman semua yang teman-teman lakukan. Ini menjadi ibadah, ya, menjadi ibadah buat kita semua, buat teman-teman, untuk bagaimana kita tetap menyusun kekuatan saling mendukung bagi CGP angkatan berikutnya, supaya kita satukan kekuatan untuk bagaimana menciptakan sekolah SD Poreni yang melaksanakan atau yang menerapkan budaya positif secara baik. Oleh karena itu, saya sekali lagi mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian materi tadi ada hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang diharapkan oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan dari pagi sampai dengan siang ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih kepada Bapak Saifatul Haq selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah memberikan begitu banyak materi yang sangat bagus sekali. Bapak Ibu guru hebat, apa yang disampaikan oleh Bapak Saifatul Haq tadi semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus anak didik kita yang kita didik pada saat ini, dan dapat kita implementasikan pada kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya kasih kesempatan untuk memberikan komentar. Salah satu guru barangkali mungkin bisa memberikan komentarnya kepada salah satu guru. Pak Musa, barangkali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SD Poren, yang saya hormati Pak Saifatul Haq Ketua SPD selaku pembawa materi yang berkaitan dengan calon guru penggerak. Secara pribadi saya akan menyampaikan bahwa UPTD SD Poreni akan membawa perubahan yang akan datang. Dengan calon guru penggerak ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa untuk bagaimana sekolah kita ini akan berubah. Salah satu hari ini yang diberikan materi tentang diseminasi budaya positif yang menjalankan pendidikan, tapi yang dipercayakan dan diamanahkan oleh pemerintah adalah sekolah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru, gunakanlah, manfaatkanlah apa yang disampaikan hari ini, kita manfaatkan. Kadangkala saya selaku pribadi dengan materi seperti ini, hari ini kita dengar, hari esok kita hilang. Tetapi dengan hari ini untuk memberikan kita konsep bagaimana sekolah kita ini maju. Salah satunya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Haq tadi. Oleh sebab itu, Pak Haq, kami support, kami
tidak boleh putus asa, berjuang dan berjuang sampai titik penghabisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Musa atas komentarnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Musa kita semua dapat termotivasi. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Tadi kita sudah dengar sama-sama bahwa budaya positif sekolah ini sangat begitu luar biasa. Kita dapat implementasikan di kelas kita masing-masing. Saya sangat mengharapkan agar kita kembali ke kelas kita untuk kita implementasikan kembali. Sebelum saya mengakhiri, saya ada pantun sedikit. Badan gemuk, banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Moga acara ini membawa manfaat. Baik, untuk mengakhiri acara kita kali ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat